Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Repoy Channel. Teman-teman, kurang lebih sudah 2 tahun kita mengalami pandemi COVID ya. Dari 2019 akhir, sekarang sudah 2021. Pertanyaannya, sektor mana yang paling berat terdampak dari pandemi COVID ini ya? Salah satunya adalah industri pariwisata. Jadi memang 2 tahun terakhir ini adalah tahun yang cukup berat bagi industri pariwisata. Jadi pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap industri pariwisata, termasuknya juga di Indonesia. Kenapa? Karena merosotnya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara akibat dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa negara, di beberapa daerah ya. Di internasional juga banyaknya penutupan akses internasional dari berbagai negara yang ini telah membuat industri pariwisata kita semakin terpuruk. Terkait dengan wisatawan mancanegara, saya kemudian bertanya, sebetulnya seberapa banyak sih wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dari tahun ke tahun gitu ya, dari sebelum pandemi dan pada masa pandemi sebetulnya masih ada nggak sih wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Lalu diukur dari perbandingan negara-negara lain ya di dunia ini, bagaimana sih posisi wisatawan mancanegara yang datang di Indonesia dibandingkan dengan wisatawan yang datang ke negara-negara lain yang ada di dunia begitu. Untuk menjawab itu semua, saya telah menyusun ya tahapan-tahapan yang saya akan menetapkan tujuan. Di sini tujuannya jelas bahwa saya akan mencari tahu, karena timbul pertanyaan di dalam diri saya sendiri, bagaimana wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia dan luar negara lainnya begitu. Tujuannya adalah itu. Kemudian saya akan mencari data, download data, merapikan data, mengolah data, dan menyajikan datanya. Menggunakan apa? Menggunakan Excel. Jadi di sini teman-teman sekalian kita belajar Excel, kita juga belajar untuk mendapatkan dan menyajikan data dengan baik begitu ya. Tidak hanya rumus-rumusnya, tidak hanya fungsi-fungsinya, tapi substansi dari data itu akan kita jabarkan di sini. Tujuannya sudah jelas tadi disampaikan bahwa video kali ini saya akan mendapatkan informasi terkait wisatawan mancanegara. Bagaimana mencari datanya? Nah, terkait dengan mencari data, teman-teman, sebelum kesini, jadi di sini kita akan terkait dengan Excelnya, kita akan nanti mungkin menggunakan fungsi left, with, sum, min, max, average, if, lookup, dan mungkin akan ada rumus-rumus yang lainnya begitu ya. Kembali lagi ke tahapan ya. Jadi mencari data. Data ini kita jangan asal mencari data ya. Kita pastikan mencari data sesuai dengan penyedia data yang akurat. Saya di sini menggunakan data dari Badan Pusat Statistik ya. Badan Pusat Statistik ternyata menyediakan data kunjungan wisatawan mancanegara per bulan menurut kebangsaan atau kunjungan 2020 ya. Di sini pada 2020, 2021 juga ada. Ya, di sini ada kebangsaannya, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, ASEAN ya, dikelompokkan menjadi ASEAN begitu. Ini banyak sekali. Asia dan yang lain-lainnya. Data ini nanti kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan tadi. Di sini disediakan data seriesnya ada 2021, 2022, 2020, 19, 18, dan 2017. Jadi 5 tahun ke belakang
data ini akan kita ambil dan kita olah menggunakan Excel. Bagaimana caranya? Tonton video ini sampai habis, jangan skip ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, segera subscribe, karena di sini di samping kita belajar Excel, kita akan membahas mengenai sisi-sisi lain dari yang kita pelajari, meskipun intinya Excel ya. Karena pada hari ini juga saya sebetulnya ingin mengajarkan atau sharing mengenai rumus-rumus ini aja, simple, left, mid, sum, min, make, average. Tapi saya tidak langsung ke sini ya. Kalau ke sini aja mungkin banyak lah ya. Tapi bagaimana kita pemahaman terhadap data, cara mencari data dan lain-lainnya, sehingga di sini lebih powerful. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini agar teman-teman kalian, teman-teman yang ada di rumah, di mana-mana, bisa mendapatkan pelajaran dari sini. Kita sudah mencari data ya, di sumbernya dari Badan Pusat Statistik ya. Jadi sekali lagi, data ini jangan sembarangan kita mendapatkan. Pastikan kita mendapatkan data dari sumber yang terpercaya, dan saya akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Mencari data, tahapan mencari data sudah ya. Sekarang kita download data. Pada tahapan download data ini, teman-teman, kita lihat di sini kita mau download tahun berapa? Mungkin 5 tahun ya, 2021, 2020, 19, 18, 17. Kita mulai dari 2017 ya. Ini datanya 2017. Bagaimana cara downloadnya? Dan kita ikuti di sini ternyata ya. Ada Excel nih. Kita klik aja di sini, teman-teman. Excelnya kita klik. Nanti dia akan mendownload. Nah, ini 2017 ini. 2017. Nah, kita save as ya, save as dulu karena nanti ada tahun-tahunnya. Simpennya di mana? Di data. Nah, di sini 2017. Kebetulan saya sudah mendownload, teman-teman. Saya sudah mendownload kebetulan di data-data dari 2017 sampai 2021 ya. Jadi saya ulangi, dan cara mendownloadnya kita tentukan tahunnya. Tadi saya sudah mendownload di tahun 2017, 2018. Ini langsung kita klik Excel ya teman-teman. Excelnya mudah. Nah, dia akan mendownload ini. Nah, sudah mendownload. Enable editing, enable editing kalau ada. Nah, di sini 2018 sudah ya. Kemudian di save as, di folder dan teman-teman. Nah, dalam hal ini saya sudah mendownload data kunjungan wisatawan mancanegara per bulan menurut kebangsaan dari tahun 2017 sampai 2021. Melangkah pada proses selanjutnya, kita sudah mendownload data. Sekarang kita rapikan data yang kita dapatkan ini ternyata per tahun ya, datanya per tahun. Maka kita harus buat di sini rekap data ya. Kita buat file baru di Excel, klik kanan, new, Excel, rekap data kunjungan wisatawan tahunnya ya. Kita ulangi di sini, kita edit tahun 2017 sampai 2021. Nah, ini semua ini file masih kosong ya. Nanti kita akan kopikan ya ke sheet 1 ini. Kita buka satu persatu dimulai dari 2017. Kita buka pada tahun 2017, enable edit,
Ini kita copy aja teman-teman ya. A diklik, digeser ke kanan sampai N, klik kanan, copy, lalu kita menuju ke rekap. Di kolom sini kita klik kanan, paste. Oke. Kemudian kita lompat satu ya, jadi kalau data ini sampai N, ini kita kosongkan, kemudian kita ke P ini tutup dulu. Ini kita yang 2017 kita tutup. Karena apa ditutup? Karena sudah kita copy datanya. Sekarang kita ke 2018 datanya kita akan lakukan seperti yang tadi kita lakukan ya, sama di blok kolomnya aja ya, di blok kolomnya sampai N, klik kanan, copy, kemudian kita ke rekap. Kita lompat satu. Untuk apa lompat satunya nanti saya akan ceritakan, saya akan informasikan. Klik kanan, paste. Ini 2018 ya, jadi per bulan pergerakannya teman-teman, nanti kita akan lihat pergerakannya bagaimana setiap bulannya gitu ya. Kemudian ini 2018, sekarang 2019. Kita buka yang tadi 2018 kita biarin dulu lah. Nah ini 2019 kita copy ya, kita simpan lagi di sini, lompat satu lagi jangan langsung. Nah ya, ini kita close, ini kita close. Nah 19, sekarang 2020. Oke, 2020 kita lakukan hal yang sama, kita copy, kita masukkan ke rekap. Nah, kita lompat satu lagi, klik kanan, paste. Nah, di sini 2020. Tinggal sekarang tahun 2021. 2021 kita lihat di sini datanya. Ini baru sampai Oktober ya teman-teman, 2021 baru sampai Oktober, November, Desember. Nah ini belum, karena memang belum ada mungkin ya, jadi kita copy saja sampai tahunnya semua, jangan di copy sampai Oktober aja, biarkan sampai tahun juga. Kemudian kita masukkan ke rekap, paste. Oke, sekarang kita sudah punya data. Ini kita close dulu ya yang 2021 nya, biar tidak terlalu ramai. Nah di sini rekapnya datanya kita save dulu ya teman-teman, kita save, klik di atas ini logo save. Nah di sini ada 2027, kanannya lagi ini ada 2017 ya, 2018, 19, 20, 21. Kita akan gunakan kebangsaannya yang di kolom A saja ya. Ini kan berulang-ulang ya. Di sini ada karena 2017 ya, di sini ada juga kebangsaan. Ini ada juga kebangsaan. Kalau mau melebarkan, klik double klik ya di sini. Misalnya gini, ini P-nya ini kan kepotong ya, kepotong. Kita double klik aja di sini. Nah dia akan melebar sesuai dengan teks yang ada pada kolom tersebut ya. Terus ini berulang juga ya, ini berulang juga. Nah, kita akan gunakan satu aja yang di sebelah kiri ya, kita akan gunakan satu aja yang sebelah kiri. Ini di delete ya, ini juga di delete, dan yang ke kanan lainnya di delete. Sebelum delete harus punya awareness ya, harus punya kehati-hatian ya. Timbul pertanyaan ya, ini sama enggak dengan ini negaranya? Jangan-jangan di 2017 Brunei, nanti di sini Malaysia atau Indonesia atau yang lainnya. Jadi sebelum mendelete kebangsaan ini, kita pastikan dulu satu baris
nomor 4 ini dan baris-baris yang lain adalah data dari negara yang sama. Bagaimana caranya? Kita ke kolom yang kosong tadi ya, di sini sekalian saya jelaskan kenapa tadi dikosongkan ya, hari inilah saat ini saya akan jelaskan. Jadi di sini kita akan mengecek apakah data negara atau kebangsaan di kolom A sama dengan yang di kolom B. Kita klik sama dengan, kita ketik sama dengan, lalu kita geser ke kolom A ya, Brunei Darussalam. Kita ketik sama dengan lagi, kita geser ke kolom B ya, kebangsaan. Kalau ini true teman-teman ya, kalau hasilnya true berarti kolom A di baris yang keempat adalah Brunei Darussalam dan kolom B baris keempat adalah Brunei Darussalam ya. Kita selanjutnya kita copy rumus ini ya, bisa pakai Ctrl C, geser ke bawah, Ctrl V ya. Dan ternyata baris selanjutnya, baris ke-5, ke-6, ke-7 itu kolom A dan kolom B adalah sama bangsanya. Kita copy ke bawah dengan cara yang berbeda, kita klik, kita geser ke sini terus sampai bawah, kira-kira sama nggak sih gitu ya. True semua teman-teman ya. True ini kalau kita lihat satu-satu pegal ya, pegal dalam artian totinnya gitu ya. Kita coba di sini aja, kita xxx ya. Kita blok mungkin di sini pakai filter ya, filter Ctrl L, Ctrl Shift L ya, atau data filter ya. Kita blok, saya ulangi, filter. Nah di sini terus semua enggak sih ya, terus semua artinya data ini nilainya terus semua, nggak ada yang false. Kalau satu misalnya ada yang false di sini ya, kita ketik aja ya. Nah dia ada 2 false ya, kalau di sini tidak ada yang false maka terus semua hasilnya. Kalau sudah, kita filter aja lagi ya. Ini untuk mengecek bahwa kolom A dan kolom B itu memiliki kesamaan atau sama fieldnya, isi fieldnya itu sama. Kalau sudah sama, kita delete saja ya teman-teman. Ini artinya, nah kita delete. Jadi di sini 2018 sudah ada nih ya. Kita cek lagi ke sini 2019, kita lakukan hal yang sama di sini, cek juga sini, berarti ke sini ya, sama dengan tanggal Brunei Darussalam sama dengan ini ya. Kita ke bawah, kita geser ke kiri, kita blok, Ctrl D, maka rumusnya ini akan mengikuti yang paling atas, duplikat ya. Kita cek ada nggak yang false? Yes, tidak ada. Kalau tidak ada, kita delete, termasuk kebangsaannya di delete sekalian ya. 2019 sudah. Kita cek lagi yang 2020, apakah kebangsaannya sama dengan yang ada di sebelahnya, yang sama dengan Darussalam sama dengan yang di sebelah kanan. Kita mau cara yang bagaimana ngopinya ke bawah? Kita cara yang duplikat ya. Duplikat itu teman-teman, kita paling ke bawah, data paling ke data paling bawah, sorry. Bagaimana caranya? Kalau kita tekan kontrol tanda panah ke bawah, dia akan yang paling bawah dari si tersebut ya. Kita jadi harus numpang ke kolom sebelahnya, entah ini, entah yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Numpang mau kemana? Mau ke row paling bawah ya, karena kalau di sini saya kontrol tanda panah ke bawah itu menuju ke baris paling terakhir dari sheet ini ya. Kita harus numpangnya ke sini teman-teman. Kita tekan kontrol tanda panah ke bawah. Nah, ini berarti
baris terakhir dari data ini ya. Kita geser ke kiri, kita sudah berada di posisi paling bawah teman-teman, paling bawah dari row tersebut ya. Lalu kemudian kita kontrol shift tanda panah ke atas, ketemu ke atas ya, ketemu di sini ya. Lalu kemudian kontrol D, duplikat ya, duplikat. Jadi menduplikasi rumus yang ada di paling atas, rumus format dan lain yang ada di paling atas ya. Begitu caranya, banyak jalan menuju Mekah ya, menuju manapun banyak jalan. Ini kita traverse ya, kita cek Ctrl L, Ctrl Shift L, Ctrl Shift L untuk filter. Nah ini terus semua, kalau terus semua berarti aman teman-teman ya. Kita delete kolom AO dan AP. Kenapa di delete? Karena sudah ada di kolom paling sebelah kiri. Nah 2020 kolom di sini ya, ini biar enak kita kasih ini ya, view-nya ini kita kasih freeze panel. Kenapa? Kalau kita ke kanan ini ketutup kebangsaan. Jadi bagaimana biar nggak ketutup? Kita freeze ya. Klik di mana yang akan dipotong ya, kirinya. Kita kemudian klik view, freeze ya, view dulu. Kalau posisinya di layout nyariin view nggak ada, nyariin freeze nggak ada, harus di view dulu. View itu terkait dengan tampilan ya. Di sini kita klik freeze panes ya, pilih yang ini. Nah bagaimana perubahannya? Perubahannya teman-teman, kalau teman-teman ke bawah dia nggak nutup ya, kalau ke atas ke kanan dia juga tidak ketutup kolomnya ya. Lanjut ke pengecekan data yang kedua. Di sini kita akan bikin rumus juga, sama dengan kita home kiri geser, sama dengan kita geser ke kanan ya. Terus kita numpang posisi BC, kita ketik kontrol panah-panah ke bawah, kita ke atas, kontrol duplikat, kita cek di sini sembarang aja, Ctrl S semua apaan pokoknya ada teksnya. Kemudian kita kontrol filter, kontrol shift ya, L, kemudian kita cek ya, artinya ini sama urutan. Kalau di sini kolom A nya itu dengan kolom BC itu sama, perbarisnya negaranya sama. Kalau udah sama kita delete aja ya teman-teman, kita delete aja. Sekarang sudah selesai. Di sini ada pergerakan jumlah wisatawan mancanegara ya, dari tahun 2017 sampai 2021 per bulannya ya, per bulannya 2021 luar biasa, banyak sekali. Lalu kita apakan data ini ya, kita cek dulu ini apa. Oh ya, merapikan data, merapikan data. Merapikan data sedikit lagi ya. Ini data asli, kita tulis saja data asli. Udah dicek ya, baru dicek. Kemudian ini apa? Ada nggak baris-baris yang masih match digabung? Saya rasa nggak ada ini ya. Nggak ada. Oh ya, di sini kita tahunannya di delete aja ya teman-teman. Tahunannya di delete saja. Delete. Kemudian ini di delete. Ada tahunannya AL di delete. Ini juga 2020 di delete, 2001 di delete. Nah, sudah. Kebangsaan ini masih tergabung dari 3 sel ya, sel A1, A2, A3 di match. Kita unmatch ya, unmatch titik sini, kemudian kebangsaannya kita copy ke bawah. Nah, kalau sudah ini kita delete, jangan di delete dulu ya.
sekarang kita perhatikan datanya ya teman-teman. Jadi di kolom A ini ada kebangsaan, di kolom selanjutnya di sini ada tahun, dan di bawahnya bulan ya. Tahun di bawahnya bulan 2017, di bawahnya bulan-bulan di tahun 17, lalu kemudian di sebelah kanan 18. Nah, di sini kita tergantung mau bagaimana membuat ini. Apakah kita mau membuat tabulasi atau mengolah data? Nah, ini bukan database ya. Ini bukan database, ini data penyajian. Jadi memang bukan database. Maksudnya apa? Kalau database itu seperti ini ya. Misalnya kita buka di sini. Database itu sifatnya ada misalnya kebangsaan, kemudian tahun berapa, bulan, jumlah ya. Ini adalah database. Sistem data ya, sistem pencatatan database. Kalau ini bukan, ini penyajian. Misalnya kita database-nya Brunei Darussalam ya, kalau kita copy, kita klik kanan, kita copy di sini, kita ubah datanya menjadi ke bawah, yang ininya horizontal menjadi vertikal begitu. Kita ketik di sini, klik kanan, paste spesial ya, paste spesial value, kemudian transpose yang tadinya vertikal dirubah menjadi horizontal, atau sebaliknya dari horizontal dirubah menjadi vertikal ya. Value transpose kita beri centang, kemudian oke. Nah teman-teman, ini datanya ya, kita geser ke sini dikit lah. Nah ini Januari, kebangsaannya Brunei Darussalam. Karena kita mau bermetode seperti ini, maka di sini kita kebangsaan kita ambil dari sini ya teman-teman, copy kebangsaan, tahun ya. Kita lihat di sini tahun 2023 itu 2017, di sini 2017 ini Januari sampai Desember ya. Ini kita kontrol D, di sini 2018 sampai Desember, kontrol D 2019. Ini kita pindahkan aja ke sini ya. Sini bulan Januari. Nah ini database nih kalau begini ya, 2019 kita copy terus sampai Desember 2021. Ini sistem database ya, database seperti ini benar semua semua. Oke, ini sistem database. Nah kalau kita mau ubah data asli ini menjadi sistem database bisa ya, cuma memang membutuhkan waktu ya, karena satu negara satu persatu kita ubah menjadi bentuk database. Tapi di sini kita belum kesana, tidak perlu kesana ya. Kita akan pakai ini bagaimana pergerakan bulan ke bulan sampai ke tahun begitu, dari negara-negara. Kita pilih aja di sini ASEAN itu mungkin dari sini ya, kita blok ini kasih teks ini ya, kasih teks, kita double klik ya, berubah menjadi number. Di sini jumlahnya itu 334786 ya, ASEAN itu 334786. Kita saya berikan yang ini jumlahnya. Data ini data
pariwisata di ASEAN. Bagaimana posisi Indonesia sih sebetulnya gitu ya, bagaimana posisi Indonesia di ASEAN, posisi kunjungan wisatawan mancanegara. Jadi teman-teman, ini aja yang kita ambil nanti ya, kita ambil karena bagaimana adalah seperti ini, bukan database. Jadi kita ambil yang ASEAN, negara-negara ASEAN, biar nggak terlalu pusing. Kita bikin sheet baru. Di sini kita klik kanan, paste spesial, kolom width ya, jadi lebar kolomnya disamain dengan yang ada di database. Kemudian klik kanan, value ya, klik kanan, value. Udah semua dapat di sini. Baik teman-teman, di sini datanya sudah siap ya, sudah ada data kebangsaan Januari sampai dengan seterusnya. Oh ya, tahunnya kita informasikan juga ya. Jadi di sini kita ambil, saya ulangi ya, ini kita copy dari mulai tahun ini sampai ke bawah sampai ke Indonesia begitu. Kita copy, kita masukkan ke sini, kita tidak ada ya teman-teman, kita timpah. Nah di sini ada tahunnya nih, di sini ada tahunnya. Jadi sekarang kita masukkan tahun ini ke sebelum bulan ya. Kita sebelum bulan, misalnya ini kita insert dulu ya. Kita di sini di ALT, ketik ALT, di insert row IR ya. Nah, IR di kolom ini kebangsaan kita copy ya. Nah di kolom ini kita akan isi dengan nama tahun dan bulan, tahun dan bulan. Jadi kita pastikan sama dengan, kita gunakan ruang sama dengan, lalu kita ke atas, tanda panah ke atas sampai 2017. Kalau ketik N dan Januari ya, kita enter. Nah ini kalau di copy tahunnya akan gerak ya. Kita coba misalnya kita copy, kita geser ke kanan. Nah di sini ada tahun, di sini enggak ada tahunnya karena dia mengambilnya gerak ya. C1 dan C2, D1 dan D2, E1 dan E2. Sementara kita maunya tahunnya tetap gitu. Jadi hasil yang dia akan ada itu yang akan dihasilkan 2017 Januari, 2018 Februari, 2017 Maret. Nah, sementara di sini kita yang mendapatkan yang ada tahunnya hanya satu di sini, yang lainnya tidak ada tahunnya ya. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan tahun di setiap bulan ini ya? B1 nya kita kunci, kita ikat teman-teman. B1 itu apa? B1 itu tahun. B1 nya diam, walaupun rumus itu kita copy kemana-mana ya. B1 nya diam walaupun rumus itu di copy kemana-mana. Kenapa diam? Karena kita kunci. Kuncinya bagaimana? Tekan saja F4 ya, ALT F4 atau F4 langsung, tergantung dari keyboard yang F4. F4 itu memberikan tanda dolar pada nama kolom dan nama baris ya. Ini dolar kolom B, ini dolar baris 1. Artinya dia dikunci di B, dikunci di baris 1. Ketika sudah dikunci, dia tidak akan bisa bergerak teman-teman. Baru kemudian kita copy, kita geser ke kanan, kita Ctrl V ya, bisa juga pakai enter. Nah di sini kita akan mendapati hasil dari rumus yang kita gunakan, yaitu tahun dan nama bulan, tahun nama bulan, tahun nama bulan ya. Terus di sini tahun dan nama bulan. Terus bagaimana 2018 nya kita copy aja yang ini, kita geser ke kanan, kita enter. Tapi kolom yang nama tahunnya kita ubah di sini berapa? N1 ya, kita ubah di sininya, jangan kolom EB tapi kolom N ya. Kita enter. Wah, udah berubah 2018 ya teman-teman. Geser ke kanan, kita enter lagi ya. 2019 nya gimana? Ini kita lebarin dikit ya. 2019 ini bagaimana? 2019 nya sama seperti tadi, ini kita copy, diganti N nya ini menjadi Z
karena kita 2019. Kita copy, kita enter lagi. Ini kita 2020 ini bagaimana? Dia sama kolom AL ya. Terus sampai Januari, Ctrl C dulu ya, Ctrl C sampai Januari, Ctrl V, Januarinya dirubah menjadi AX. Kemudian oke, kita kolomnya kita lebarkan ya, kita klik keseluruhan sel, kita lebarkan sekaligus. Ini masih rumus ya. Ini kita delete, kalau di delete rumusnya tahunnya hilang ya. Jadi kita pastikan dulu ini kita jadikan value ya. Klik row yang panah-panah di sini, row 3 ya. Kalau sudah keblok semua, ini kebloknya sampai kanan, begitu kanan habis. Kita klik kanan, copy, kita klik kanan lagi di sel tersebut, kita value. Ini sudah tidak ada rumusnya, tapi sudah berubah menjadi value. Kalau seperti ini kita delete aja row 1 dan row 2 ya. Kita blok, geser ke kanan, kita klik kanan, delete. Nah, sudah jadi teman-teman. Di sini datanya kita sudah siap, ada kebangsaan, ada tahun dan bulan-bulannya, begitu dengan jumlah datanya yang sudah siap. Nah, kalau sudah siap kita langsung berkunjung ke Floris ya. Di sini kita klik tab baru, Floris Studio. Floris Studio ini akan merubah data menjadi visualisasi ya, ini seperti itu. Dan Floris Studio mana? Floris Studio. Nah, di sini Floris Data Visualization and Storytelling ya. Kita klik. Kita sampel, nah sampel ini kita mau bikin kayak gimana nih? Wah, kayak gini nih teman-teman ya. Nanti jadi ada gerak-gerak angka-angkanya. Kita klik, jangan klik. Nah di sini jadi nanti negara-negaranya ini kita jumlah pengunjungnya akan bergerak seperti ini teman-teman ya, akan bergerak seperti ini. Ya. Ini gimana sih kita bikinnya ya? Bikinnya kita harus download dulu tabel datanya. Mana tabel datanya? Di sini. Kita sepertinya harus sign in dulu ya. Kita sign in dulu ya teman-teman. Kita sign in. Di sini saya pakai Eco Channel. Create new visualization. Klik create new visualization. Kemudian kita pilih bar. Mana nih? Horizontal bar tadi ada nih, starting point bar chart race ya. Kita pilih ini bar chart race. Nah di sini kita sudah postur ya. Di sini akan terlihat nantinya kita ada negara-negara yang kita tentukan ya, ASEAN di sini ya. Brunei Darussalam bagaimana kemudian nanti bergerak seperti ini teman-teman jumlah pengunjungnya. Oke, langsung aja kita ambil dulu ini. Saya juga baru mendapatkan ini. Datanya gimana sih? Datanya teman-teman. Datanya ini kita ubah. Kita klik dulu data di sini. Oh, ini dia datanya ya. Datanya seperti ini. Berarti di sini nanti ada negara, region ya. Kalau mau ada region, ada image URL dan tahun-tahunnya ini teman-teman ya. Kita copy bisa nggak ini? Kita copy dulu ya. Create data visualization ya. Pilih starting point.
pilih data. Ini kita di sini datanya apa? Kita langsung jalan aja, tapi di sini kita sisipkan dulu ya teman-teman. Di sini sisipkan bendera, image flag ya, image URL kita copy ya, copy di sini image URL Brunei Darussalam. Kita cari di sini Brunei Darussalam. Brunei Darussalam lain. Nah ini kita copy flag dari URL nya, kita copy, kita pindah di sini. Nah, yes, Malaysia. Nah ini kita copy juga SVG nya, kita copy. Ini nggak bisa semua fotonya ya. Filipina kita copy profile. Pakai Filipinas. Kita copy lagi. Singapura. Singapura. Copy ke sini. Thailand. Vietnam. Ada di sini. Vietnam. Laos. Laos tidak ada di sini. Coba kita cari Laos. Ini jangan nggak ini Laos ya. Ini kerja. Nggak ada ya. Kita kosongkan dulu ini di Laos. Harus kita pasangkan Kamboja. Kak. Kamboja. Ada Kamboja, ada. Lanjut ke Myanmar.
Myanmar ada ya, Myanmar. Kita masukkan ke Indonesia. Kemudian data ini kayaknya nggak usah pakai Januari atau Januari. Kemudian data ini kita copy ya teman-teman. Data ini kita copy dari mulai A sampai BC. Caranya kita blok, klik di A, kemudian geser ke kanan, tahan klik kanan ya, klik kanan, copy ya, kita pindah ke sini. Di sini kita delete dulu, bisa nggak kita delete dulu? Kita delete dulu. Ya, kita sudah delete. Kemudian kita copy yang ini teman-teman, kita copy, kita paste di sini, kita copy, kita paste di sini, Ctrl V. Nah, sudah masuk ya, sudah masuk datanya ke sini, tapi banyak kolom sisa ini, banyak kolom sisa contohnya gadget. Tapi kita lihat preview. Seperti ini teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Coba kita buatkan preview. Stop. Kita ke data. Ini nggak perlu ya, jadi dia seakan-akan masih ada. Ini kita buat. Remove volume. Ini kita lihat, kita buat kanan, remove all. Oke. Sudah, sekarang kita preview. Jalankan.
ya seperti ini lah. Ya itu tadi adalah visualisasinya. Kita tetap harus mengolah data, merubah data asli seperti ini menjadi data raw. Bagaimana merubah menjadi data raw? Ini Brunei Darussalam sudah ya, Brunei Darussalam sudah. Kita lanjut ke Malaysia. Malaysia ini tinggal di sini kita simpannya ya. Kita simpannya di sini Malaysia. Kemudian kita copy ini sampai akhir, kita paste di sini ke kanan, paste spesial, value dan transpose ya. Dengan bulannya ya, dengan bulannya teman-teman. Gimana biar cepet nama bulannya itu? Di sini ya teman. Data aslinya kita copy dulu ya. Data aslinya kita copy. Ini kita copy ke sheet selanjutnya. Tidak merusak yang lain. Malaysia ini kita insert row ya, setiap baris data kita insert row biar cepat aja sini ini ya. Insert row ya, terus sampai seluruhnya insert row. Lagi insert row. Atau ini ya enggak usah insert row, kita Ctrl Z teman-teman. Nah di sini kita filter aja ya, ini kita filter Ctrl PL filter, kita pilih ya, saya lupa, sorry, kita pilih ya. Di sini kita klik Indonesia. Nah ini kita copy ke bawah, tekan F5 F5 ya, tekan F5 atau F5. Spesial kita pilih ini visible cell only, artinya yang akan kita copy hanya yang kelihatan saja, yang ke hide tidak di copy. Kita oke, kita Ctrl C, kita berpindah ke database yang sheet 1 ya. Ini kita klik di sini, paste spesial, value, transpose. Nah, sorry, geser. Ini, nah, Indonesia ya, Indonesia 2017 tahunnya sama. Ini kita rapikan dulu, kita blok yang ke kiri, tahunnya sama ya, sama tahunnya sudah berapa. Jadi kalau tahunnya sama kita copy saja yang atas ya, kita copy, kita taruh di bawah. Indonesia kita ketikkan. Nah, ini sudah Indonesia sudah. Kemudian kita ini database ya, kemudian ini Kamboja. Bisa nggak sih seluruhnya ya? Bisa nggak sih seluruhnya? Oke, coba kita Bisa nggak sih seluruhnya? Kita coba ya teman-teman. Data F5 paste spesial, visible cell only, copy, Ctrl C, kembali ke database, paste spesial, value, transpose, cus. Oh dia kesini, dia ke kanan ya, Malaysia, terus Malaysia, Filipina, oke.
seperti ini, kita geser ke sini ya teman-teman. Oke, ini di Malaysia, Singapura, Filipina, tapi di sini Filipina. Kita ini kita copy, Ctrl X ke bawah, Ctrl X ke bawah lagi, kita blok negara selanjutnya ke bawah, Ctrl X. Nah, seperti ini ya, kita copy ke bawah, kita potong, kita taruh ke bawah. Nah, nama-nama negaranya tinggal di delete. Itu kita delete saja dulu. Nah, ya, delete pergi. Ini kita copy dulu deh. Tahun dan bulan kita copy sampai Desember 2021. Kebangsaan. Nah, kita copy di sini. Nama bulannya nggak usah ya, kita tahunnya aja. Kita copy, kita simpan sini, Ctrl V. Ini sama ya, ini ya Ctrl V, Ctrl V. Di sini datanya aja, kita lihat dulu. Ini masih sama. Ini aja nih. Beda Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Jerman, Denmark. Oke, sekarang ini kita Ctrl X di sini, kita duplikat, ini kita delete, Kamboja kita sini, kita delete, oke. Malaysia kita delete, Filipina, Nah, videonya seperti ini teman-teman ya. Ini visualisasinya seperti ini. Ini yang ke-21 Indonesia, kemudian 24 536 ini siapa nih? 24 536 Filipina sampai dengan 2021. Ctrl D, Singapura kita delete, Thailand,
Kamboja. Semuanya sudah. Ini bentuk database ya teman-teman, database. Ini kita pakai view user. Di sini sudah ada datanya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau buat grafik misalnya, ini kita pivot dulu ya teman-teman. Ini kita blok insert pivot. Dengan pivot kita mau kebangsaan, kita mau jumlahnya dengan count tapi fieldnya sum. Ini kita lihat bulan dari salam kosong, apakah benar kosong ya teman-teman. Di sini kita cek aja, kita blok alt shift L bulan dari salam banyak kok sini. Data baik teman-teman, di sini datanya sudah ada. Sekarang kita buat pivot ya, kita buat pivot, pastikan tidak ada kolom yang di filter, pastikan tampil kolom. Kemudian kita blok insert pivot. Oke, nah ini adalah pivotnya. Kita pilih kebangsaan dan jumlahnya kita ubah, jangan count. Kalau count berdasarkan banyaknya yang terhitung, tapi di sini kita mau ubah menjadi sum. Oke, mulai dari salam masih saja 0 di sini. Jadi kita delete dulu. Ini mungkin kenapa ini Indonesia. Oh iya, di sini ternyata teman-teman datanya ini value. Kita harus ubah data value ini menjadi ini datanya teks, kita ubah menjadi value. Cek datanya ada yang lain ini, kita cek ini kenapa dia value. Di sini mungkin soal kali ya, aja. Oke, kita cek pivotnya, kita refresh. 18.113.050. Kita cek di sini keseluruhan datanya berapa. 18 di sini 18.130.050 sama ya. Oke, kalau sudah sama berarti sudah sesuai. Nah, ini adalah pivotnya. Kalau kita mau buatkan grafik, kita klik di tabel sini, kemudian insert dan grafik.
Malaysia nomor 2 pertama, Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, dan Jepang. Kita kalau menampilkan jumlah angkanya di setiap ini, kita berikan kita add label dulu. Add label, nah ini adalah angka jumlah pengunjung mancanegara, wisatawan mancanegara dalam 5 tahun terakhir, dan ternyata nomor terakhirnya itu adalah yang terbanyaknya adalah Malaysia. Kalau jumlah grafiknya kita mau menjadi lingkaran ya, kita kesini tabel dan kita insert pilih yang ini. Oke, ini kita geser ke bawah. Paling besar adalah Malaysia. Kita change, coba yang biasa saja. Oke, di sini kita add label, kita ubah labelnya menjadi percentage saja. Percentage yang ini ya. Oke. Baik, selanjutnya kita coba hitung rata-rata ya. Rata-rata ini kita copy dulu ke data asli di database. Kita di sini saja ya teman-teman. Kita copy value. Nah, rata-rata ini berapa sih? Di setiap negara rata-ratanya, rata-rata berarti sama dengan ini dibagi dengan 60 dari mana? 60 itu jumlah per bulan, 60 bulan karena data ini dari 2017 sampai 2021 itu 5 tahun ya. 5 tahun kalau dikali 12 bulan sama dengan 60. Jadi rata-rata per bulannya di sini ada per bulan 15 bulan. Oke, di sini rata-rata rata-rata kita nantikan ini ya, rata-rata per bulan. Kemudian kita akan mencari tahu di setiap negara, di setiap bulannya itu di atas rata-rata atau di bawah rata-rata ya. Gimana caranya? Ini kita sudah punya data rata-rata per negara. Nanti di sini kita panggil rata-rata per bulan, ya. Rata-rata per bulan ini nanti kita panggil Brunei Darussalam berapa? Brunei Darussalam ini rata-ratanya adalah 1040. Jadi semua Brunei Darussalam ini akan terisi secara rata-rata 1047. Bagaimana caranya? Kita buatkan rumus di sini sama dengan VLOOKUP. Kalau kita klik ya, VLOOKUP datanya itu ini, lookup value-nya ini, dan kita titik koma, kemudian data row kita pilih absolute, kontrol atau F4 atau F4, kemudian tanda koma, kita pilih kolom pertama ini, kolom kedua ini, kolom ketiga. Rata-rata per bulan berada di kolom ketiga. Maka kita masukkan 3 tutup kurung. Ini NA, oh itu kurang ya, masih di sini titik koma false. Nah ini kita, nah ini adalah
1000. Vietnam ini 1417. Ini akan kita copy ke bawah seluruh data. Ketika dia Vietnam maka akan menghasilkan 1047 semuanya. Tapi kalau Indonesia berubah ya 29496. Dari Indonesia 29496. Kemudian Malaysia 150 nah semuanya seperti ini. Nah sekarang kita akan mau cari tahu ya rata-rata per bulan ini lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata. Jumlah pengunjung setiap bulannya ini lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata. Nah kalau lebih besar, jika lebih besar daripada rata-rata maka misalnya tercapai. Nah di sini lebih besar sama dengan ya, lebih besar sama. Jika lebih kurang daripada rata-rata tidak tercapai. Ini kita bikin rumus if sama dengan if jumlah ini sama dengan if buka kurung ini if dan jika ini lebih besar sama dengan daripada ini maka tercapai. If ini lebih kecil daripada ini maka tidak tercapai. Tidak nol. Ini titik koma ya, titik koma. Kita coba enter. Nah tercapai. Kenapa tercapai? Di sini terisi tercapai karena 1713 ini lebih besar daripada 1047 ya. Ini kita copy ke bawah, Ctrl D. Nah ini kita hasil evaluasi. Ini kita filter di sini ada yang tercapai dan ada tidak tercapai. Setiap negara itu yang tercapainya bagaimana? Di sini kita pivot ya, kita insert, kita pivot. Pivot setiap negara bagaimana evaluasinya tercapai dan tidak tercapai dari sini. Count di sini jangan count. Penghasilan tercapai 36 dari 60. Dari 60 bulan Brunei Darussalam yang tercapai 36% ya. 36 ini coba kita jadikan value dulu ya. Ini kita jadikan value juga. Kalau ini berapa persen itu dibagi ini. Bagi percentage di sini berarti secara rata-rata kalau kita menggunakan
kita kasih ursir hitam. Brunei Darussalam 60% itu tercapai di atas rata-rata. Indonesia 43-50%. Rata-rata memang tercapai semua kecuali Indonesia ini ya. Ini tidak tercapai. Setiap bulanannya ini di atas di bawah rata-rata saja. Di bawah rata-rata ya. Di sini Indonesia yang di bawah rata-rata ya. Kita pivot lagi ya, kita cek betul si Indonesia ini negaranya. Kita ke database, coba kita pilih Indonesia secara rata-rata memang di bawah ya, di bawah ya. 2020 langsung anjlok ini. 2020 April ini langsung anjlok, tidak ada, sedikit sekali ya wisatawan mancanegara, sehingga tidak tercapai. Memang di tahun 2017 memang tidak tercapai, tapi di tahun 2018 ini sampai dengan 2020 ini tercapai semua di Indonesia ini. Kemudian 2020 mulai Maret ini langsung turun, jadi tercapainya memang sedikit secara rata-rata pengunjungnya ya begitulah. Oke ya, ini kita sudah keluarkan, berarti diagram dari jumlah pengunjung dari setiap negara termasuk prosentasenya. Kita juga sudah ada tabel kedua, yaitu tabel persentase, apakah setiap tabel persentase per bulannya itu apakah tercapai atau di atas rata-rata atau tidak ya teman-teman. Seperti itu, menyajikan data. Untuk yang keenam ini menyajikan data, tinggal disajikan data ini ke dalam bentuk paper ya, dalam bentuk laporan atau ya mungkin sejenis laporan begitu, yang di dalamnya ada latar belakang lalu disampaikan kepada latar belakang, sumber data, pengolahan, nanti dicantumkan juga data-data yang diperoleh selanjutnya dengan grafik-grafik. Jadilah ini sebagai masukan untuk teman-teman yang bergelut di pariwisata, sebagai insight begitu, sebagai persiapan untuk nanti setelah pandemi selesai bisa langsung memulai strategi-strategi baru untuk meningkatkan bisnis yang sekarang masih belum bangkit ya. Jadi begitulah cara menyajikan data, mulai dari menentukan tujuan, mencari data, download data, mengaplikasikan data, mengolah data, dan menyajikan data. Mungkin yang ketujuh menyusun report laporan. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan hari ini. Semoga sharing pada kalian ya pada hari ini bermanfaat. Pastikan tetap semangat dan terus berkarya untuk Indonesia. Dari saya, Michael Channel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.